Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Para sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para teman-teman Nasriber dimanapun kalian berada, di sini kami akan menyapa teman-teman terlebih dahulu, baik yang ada di perantauan seperti di Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Taiwan, Thailand, Hong Kong, Brunei, dan juga yang dari seluruh Indonesia. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas, bisa menjadi nafkah untuk keluarga teman-teman masing-masing, tentunya tetap di jalan yang diridhai oleh Allah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami ingatkan kembali untuk kalian yang punya doa khusus, punya hajat khusus, misalnya pengen lunas hutang, pengen rezekinya lancar, pengen cepat punya rumah, pengen cepat punya mobil, pengen punya jodoh, segera punya jodoh, pengen punya momongan, misalnya bertahun-tahun berkeluarga namun belum dikaruniai seorang anak, misalnya pengen punya anak, semoga dikabulkan oleh Allah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami senantiasa akan mendoakan teman-teman terlebih dahulu, baik yang sudah berkomentar maupun yang belum, maupun yang sudah subscribe maupun yang belum. Semoga kalian semua rezekinya dilancarkan oleh Allah, yang punya hutang semoga segera dilunaskan oleh Allah, yang pengen haji, pengen umrah semoga dikabulkan oleh Allah, yang pengen punya jabatan naik, pengen punya gaji naik, pengen ibadahnya semakin tenang kepada Allah, pengen menjadi orang ahli sedekah, pengen menjadi bupati misalnya, wali kota misalnya, semoga cepat dikabulkan oleh Allah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami senantiasa akan membagikan sebuah faidah dari sebuah amalan. Tentunya ketika kita menginginkan doa atau permintaan kita segera dikabulkan oleh Allah, maka kita harus berikhtiar baik melalui jalur bumi maupun jalur langit. Namun yang harus didahulukan itu jalur langit, teman-teman. Misalnya kita ingin menjadi orang yang ahli sedekah misalnya, atau ingin menjadi orang kaya, maka teman-teman tentunya harus melalui dua ikhtiar, jalur bumi dan jalur langit, teman-teman. Namun ketika teman-teman menomorsatukan jalur bumi, maka teman-teman itu dijamin atau bisa dipastikan teman-teman itu tidak akan terkabul doanya ketika teman-teman cuma hajatnya belum terkabul, ketika teman-teman menomorsatukan jalur bumi daripada jalur langit. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita doa kita, hajat kita ingin segera dikabulkan oleh Allah, maka yang terlebih dahulu harus kita lakukan itu harus datang terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dilakukan, teman-teman. Yang pertama harus datang kepada Allah, karena Allah lah yang bisa mengabulkan segala hajat-hajat kita, teman-teman. Dengan demikian ketika kita sudah datang terlebih dahulu kepada Allah, maka harus dibarengi dengan jalur bumi, ikhtiar jalur bumi, teman-teman. Maka dengan demikian insya Allah apa saja yang kita minta pasti cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bagikan sebuah amalan, ini pengalaman saya pribadi ketika dulu saya mempunyai hutang, teman-teman, dulu ini. Namun ketika itu saya itu agak tidak tenang, hidup tidak tenang karena punya hutang. Ini dulu, teman-teman. Namun setelah itu saya punya inisiatif belajar dari guru saya,
dan juga belajar dari teman-teman sharing untuk melunasi sebuah hutang atau memperlancar rezeki saya. Maka setelah itu saya menemukan sebuah amalan yang sangat istimewa dan sampai sekarang saya amalkan. Alhamdulillah hutang saya itu sudah lunas dari dulu teman-teman. Yaitu amalannya cukup istimewa teman-teman. Karena ini merupakan rasa cinta kita kepada Rasulullah, kepada Nabi besar Muhammad SAW, yaitu dengan bersolawat teman-teman. Namun yang saya amalkan itu sholawat Jibril teman-teman, dengan dua cara yang saya lakukan. Ketika saya mengalami sebuah hutang dulu, pusing, mau kemana, mau pinjam cari pinjaman lagi, nggak menemukan, atau belum menemukan solusi teman-teman. Namun ketika saya mengamalkan sholawat Jibril dengan dua cara ini, alhamdulillah hutang saya itu cepat lunas teman-teman, dengan tentunya dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa lunas cuma dengan mengamalkan sholawat Jibril? Ini saya kasih tahu, ketika kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, berarti kita cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW teman-teman. Dengan demikian ketika kita sudah cinta, insya Allah kita juga dicintai oleh Rasulullah dan juga oleh Allah teman-teman. Karena Rasulullah ini merupakan nabi atau utusan Allah yang Allah cintai. Dengan demikian ketika kita sudah mendapatkan cinta dari seorang Nabi Muhammad, dari Allah kita juga mendapatkan cinta. Maka jangankan teman-teman minta lunas hutang, minta hutang lunas, maka tidak minta pun pasti akan Allah lunaskan. Misalnya pengen rezekinya lancar, akan Allah lancarkan, karena kita sudah mendapatkan cinta dari Rasulullah dan juga mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian amalkanlah sholawat Jibril ini dengan dua cara yang akan kami sampaikan di kesempatan kali ini teman-teman. Yang pertama, usahakan setiap pagi dan sore itu minimal 1000 kali teman-teman. Kalau tidak kuat 100 kali asal istiqomah. Misalnya sebelum berangkat kerja, misalnya setelah subuh, atau ketika sore hari menjelang maghrib, itu amalkan minimal 100 kali atau 1000 kali sholawat Jibril yang bacaannya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ketika kita mengamalkan sholawat Jibril setiap hari dan juga setiap pagi dan sore, maka apa saja yang teman-teman hajatkan pasti akan Allah kabulkan. Karena ketika kita sudah membaca sholawat minimal 100 kali setiap hari, maka 100 hajat kita itu akan dikabulkan oleh Allah. 30-nya hajat kita di dunia dan 70-nya hajat kita di akhirat nanti. Dengan demikian apa saja yang menjadi keinginan kita pasti dikabulkan oleh Allah ketika kita bersolawat minimal 100 kali setiap hari teman-teman. Terus yang kedua, usahakan di waktu paling mustajab, yaitu ketika sedang atau ketika setelah selesai sholat malam atau sholat tahajud teman-teman. Ini usahakan juga 1000 kali bacaan sholawat Jibrilnya itu teman-teman. Kenapa kok harus setelah selesai sholat tahajud? Karena waktu sepertiga malam itu merupakan waktu yang sangat mustajab, karena tenang, tidak ada gangguan, tidak ada suara dari makhluk lain. Ketika kita sudah tenang, khusyuk meminta kepada Allah, maka dengan demikian apa saja yang kita minta pasti akan Allah berikan, daripada teman-teman itu mengamalkan di luar waktu yang saya berikan tadi. Artinya ketika teman-teman mengamalkan di waktu sepertiga malam, insya Allah hajat kita pasti cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena satu hajat itu sudah artinya akan Allah kabulkan. 70-nya hajat kita di akhirat dan 30-nya hajat kita di dunia ketika kita bersolawat minimal 100 kali di setiap pagi, apalagi sampai 1000 kali teman-teman. Ini Masya Allah sangat dahsyat. Inilah salah satu kedahsyatan solawat yang kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.